Halo Sobat Cep TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai podcast yang nanti akan kita di sini berdialog atau berdiskusi, deep talk gitu ya, deep discussion dengan tokoh-tokoh inspirasi yang nanti kita bisa mendengarkan terkait dengan ide-ide serta profil beliau serta nanti isu-isu yang sedang hangat di Indonesia maupun di lingkungan kita. Baik, hari ini untuk membuka podcast pertama kita, perdana kita, kita mengundang board kita atau pengurus kita atau rektor kita, sesepuh atau ketua kita sebenarnya di CET ITB AD dan rektor ITB Ahmad Dahlan. Beliau adalah Bapak Muhair Pakana. Selamat siang Pak Muhair. Selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah alamin. Sehat. Sekarang di sini ya Pak, barusan keliling-keliling dari Bali, dari mana, dan besok harus berkeliling lagi kemana-mana ya Pak. Semoga sehat. Baik teman-teman, kita nanti akan bercerita dulu terkait dengan profil beliau. Beliau ini terakhir buku terakhir apa buku yang ada beberapa. Ada beberapa ya. Yang saya pegang ini buku beliau tentang ekonomi perempuan. Nah, terkait dengan isu kita yang sekarang akan kita bahas itu terkait dengan bulan gizi nasional. Bulan gizi nasional ini hubungannya dengan stunting ya. Stunting, beberapa kali pemerintah menggiatkan untuk Indonesia kemudian menghapus stunting, hapus kemiskinan dan sebagainya. Saya berharap nanti kita berdialog Pak terkait dengan stunting, setelah nanti perempuan, bagaimana perannya di keluarga, kemudian bagaimana ekonomi perempuan dan lain sebagainya. Mungkin sedikit dulu Pak, mungkin bisa bercerita tentang Bapak secara dulu gitu, atau ini saya baca di sini kan layarnya di Bantaeng ya Pak ya. Oke. Berarti berapa tahun yang lalu Pak? 1969. Berapa tahun yang lalu ini udah? 54 tahun. 54 tahun ya Pak ya. Beliau malang melintang di tulis-menulis ya Pak, media cetak dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Pak, silakan Pak. Iya, saya itu tidak terbersit mau terbersit kok bisa jadi dosen. Kemudian juga kok bisa jadi rektor gitu ya. Obsesi saya itu ya wartawan, jurnalistik. Nah, kalau di jurnalistik atau di wartawan, saya kira tidak perlu sampai S3, sampai guru besar gitulah. Mungkin saya terprovokasi sama orang tua saya karena sejak kecil di lingkungan keluarga itu, ayah saya itu di rumah cukup banyak majalah, surat kabar. Ya, itu yang membentuk ya. Tapi saya tidak pernah diminta oleh orang tua untuk membaca buku atau apa yang tergeletak di sebuah ruangan belajar beliau. Tapi saya ngintil beliau, kok ini rajin banget baca ya, apa sih gitu ya. Tapi saya nggak pernah di ini. Malah mungkin adik saya yang lebih rajin ya. Tapi lama-kelamaan ya saya belajar. Nah, kemudian di situ sejak SD SMP saya udah kenal tokoh-tokoh besar ya, di dalam negeri terutama ya. Kalau dalam negeri misalnya Nurholis Majid, Adi Sasono, Mas Dawam Raharjo, mungkin level-level di bawahnya misalnya Mas Fahri Ali gitu ya. Kemudian Mas Komar ya, Komarudin Hidayat, kemudian Pak Zumardi Asar sudah kenal tahun-tahun 70 akhir 80 awal ya. Adanya Panji Mas ketika itu saya baca itu Panji Mas dan beberapa surat kabar. Saya sudah kenal Kompas, sudah kenal Prisma. Padahal itu masih SD ya, SMP. Nah, lama-kelamaan saya terobsesi. Wah, ini cakep juga kalau saya masuk ke dunia terus menulis. Tetapi hobi saya ketika itu sebenarnya melukis.
Melukis. Saya sebenarnya bisa melukis. Begitu. Ya, iya sampai sekarang. Ini saya belum bisa melukis. tersalurkan berarti ya? Melukis. Kalau misalnya sudah jadi selepas dari rektor mungkin saya Bisa mau melukis, balik lagi melukis gitulah. Saya Itu bisa. bukan nanti Pak karyanya. Ya, saya SD SMP itu juara di kabupaten saya melukis gitu ya. Tapi nanti itu bakat terpendam, nanti saya sadarkan itulah. Begitu. Nanti kita tunggu ya. Bu Rosita, saya janji akan masuk ke wilayah itu lagi karena saya biasanya pingin sepi. Dalam sepi hati berkecamuk gitu. Gitu ya. Saya kadang kalau ya memang itu butuh keheningan. Nah, tulis menulis juga keheningan. Saya kalau diminta jadi orator saya nggak bisa. Maka saya itu bukan aktivis lapangan ya. Iya. Menjadi orator demonstran tidak. Saya hanya mendemonstrasikan tulisan dan mendemonstrasikan lukisan. Dan itu adalah ekspresi batin saya gitu ya. Tapi kalau saya demo itu saya nggak pernah. Ya, kalau demo masak mungkin biasa ya. Tapi kalau demo ini DPR mungkin saya bukan aktivis ya, saya aktivis. Tapi alhamdulillah saya agak yakin ya pena itu lebih dahsyat daripada demo-demo itu. Malah mungkin pena itu lebih dahsyat daripada nuklir atau lah gitu lebih. Betul. Dan itu sangat saya rasakan ya. Kayak gitulah Bu Rosita sejarahnya. Kemudian karena lama kelamaan saya merasa bahwa saya pingin ke Jawa, ya, termasuk mau ketemu Bu Rosita. Saya Nah kemudian saya merasa bahwa sudah cukup saya di 2 surat kabar di Makassar, saya sering nulis sampai ke cerpen segala, tapi saya pingin horizon saya perluas. Nama di Makassar apa Pak dulu? Dulu surat kabar di Makassar. Di Harian Fajar dengan pedoman rakyat. Habis itu saya nyebrang ke Jogja karena saya takut sama Jakarta gitu ya. Saya takut. Melipir dulu. Ya, melimpir dulu ke Jogja karena situ pusat pengetahuan ya. Saya anggap pusat kebudayaan. Dan alhamdulillah dari situ berinteraksi dan saya diajak untuk masuk ke Detik, tabloid Detik. Jadi saya pernah koresponden Detik di Jogja tahun 93 ya, 92-93. Kemudian dari situ saya diajak masuk ke Jakarta. Saya nggak ada niatan masuk Jakarta karena saya ngeri masuk Jakarta itu karena katanya gitu ya, ya gitu. Sama berarti kayak saya Pak. Ya, tapi terpelosok gitu ya, dan seterusnya gitu. Bu Rosita yang saya alami, dan di Jakarta ya saya jurnalistik. Saya nggak aktif di Muhammadiyah ketika itu. Saya pingin bagaimana hobi saya itu menghasilkan gitu ya. Saya menemukan passion di situ. Dan saya agak yakin ya kalau passion di situ itu bisa menghasilkan. Dan alhamdulillah nggak pernah ngelamar. Saya hanya mau hidup dengan passion saya. Dilamar ya Pak ya? Dilamar gitu lah. Alhamdulillah kayak gitu lah. Lama kelamaan bergabung dengan Cides ya. Think tanknya Pak Adi Sasono. ICMI. Jadi ICMI itu punya think tank kelompok pemikir ya, kelompok riset, dan saya di bidang publikasi di situ, dan akhirnya jadi speechwriter Pak Adi. Mulai saya di Cides sampai beliau jadi menteri, bahkan sesudah menteri, bahkan sebelum meninggal saya masih jadi speechwriter beliau. Jadi cukup dekat, ada beberapa buku. Hampir sama dengan ghostwriter-nya berarti Pak? Ghostwriter itu buku-bukunya ya. Kalau ghostwriter saya beberapa ya, maaf ya, kalau ketika saya tenaga ahli di DPR, saya ghostwriter misalnya Pak Akbar Tanjung. Tapi Pak Akbar Tanjung nggak tahu bahwa siapa nulis gitu ya, karena kita kan ghost gitu ya. Jadi, sampai juga waktu masih Wapres Pak Hamzah Has, saya juga ghost gitu ya, ghost. Dan
beberapa lah saya jadi ghost, jadi tidak kentara siapa yang nulis gitu ya, tapi kita berkontribusi. Tapi kalau Pak Adi, saya kira karena beliau kenal saya persis ya, itu. Bahkan diksi yang digunakan Pak Adi itu sama persis apa yang saya gunakan. Saya bisa mengadikan diri saya, tapi ketika saya menanggapi Pak Adi, saya juga bisa karena saya kembali pada diri saya sendiri. Jadi seringkali ada polemik di beberapa koran ya, yang nulis itu mohon maaf ya sendiri gitu ya, tapi seolah-olah Pak Adi dengan saya berpolemik ya, berpolemik pada itu Pak Muher. wah gitu ya gitu lah. Nah, Pak Adi ya gitu ya, jadi Pak Adi itu ketawa terbahak-bahak, Anda kok bisa tahu diksi kata per kata yang orang tidak tahu bahwa itu Muhair yang nulis, dan Pak Adi tahu bahwa itu kerjaan Muhair gitu lah. Oke gitu. Itu karena passion gitu ya, passion. Oke, Bu Risyata, saya kira itu. Ya, ini cukup ini ya Pak, inspiratif sih bagi kita yang masih muda-muda ini Pak. Gitu. Kemudian ini Pak terkait dengan stunting ya, stunting ini kan memang lagi hit gitu Pak. Ya. Di Kemenkes juga lagi hit, penurunan dan lain sebagainya. Kalau kita kaitkan ya dengan buku Bapak, saya mengaitkannya dengan buku Bapak aja deh tentang ekonomi perempuan ya. Okay. Saya jujur belum baca semua Pak, tetapi dari judulnya saja sudah cukup menarik gitu ya. Bagaimana kemudian ini dalam pusaran ekonomi perdesaan, artinya ini di pedesaan ya Pak, riset dilakukan. Kemudian bagaimana peran perempuan ya di dalam rumah tangga ataupun di ekonomi, kemudian nanti di isu stunting ini kan mau tidak mau stunting itu nempel ya Pak dengan perempuan ya. Betul. Nah kan itu anak ya yang menjadi indikator gitu, menjadi indikator. Kemudian bagaimana tumbuh kembang dan lain sebagainya itu menjadi hal yang nempel dengan perempuan. Menurut pendapat Bapak bagaimana atau bagaimana ide yang bisa disampaikan? Gini ya, stunting atau biasa disebut tengkes ya. Iya. Itu kan ada dua, tapi yang populer stunting itu hanya bertubuh kerdil. Sebenarnya selain tubuh kerdil juga secara kognitif juga kerdil. Yep. Jadi otak yang kerdil tidak sesuai harapan sehingga tingkat kecerdasan, tingkat intelektual itu sangat rendah. Jadi stunting itu menurut yang saya baca itu ada dua ya, kerdil secara fisik dan kerdil secara otak. Dan tentu dipengaruhi oleh tiga ya. Pertama mungkin si individunya sendiri, si anak itu ya mungkin karena kurang gizi, kurang pangan, kurang protein, kurang sayur, kurang apalah. Mungkin juga keluarga, yang kedua keluarga ya yang kurang kondusif, pengetahuan, tentu juga kaitan kesejahteraan atau pendapatan yang kurang, dan yang ketiga lingkungan. Nah menurut saya gini Bu Rosita ya, stunting ini kan berbahaya ke depan, walaupun angka-angkanya sudah makin turun ya. Tahun 2013 itu masih 34%, sekarang alhamdulillah sudah 2021 sudah turun 24 tingkat stunting ya. Kemudian 2022 kemarin sudah 21. Memang targetnya diharapkan tahun 2024 itu stunting 14%. Masih saya nggak tahu 1-2 tahun ke depan ini 2023 2024 bisa nggak 14%. Nah ini kalau stunting ini tidak bisa kita atasi, tentu pertama berdampak pada bonus demografi kita. Kalau stunting itu besar, jelas ini jadi beban demografi, jadi malapetaka demografi ya. Jadi bukan bonus. Kalau bonus itu bisa memantik negara kita semakin maju. Kalau bonusnya bagus, negara-negara kayak Korea, Jepang itu maju karena bonus demografi. Tetapi kalau jadi beban, ya kalau stunting ini banyak jadi beban, sehingga bonus demografi itu tidak akan terkejar. Apalagi tahun 2045 kan Indonesia emas.
Nah mudah-mudahan ya target 2024 menjadi 14% itu terpenuhi, sehingga kita berharap 2030 kita menjadi bonus demografi kita bisa tercapai. Terus yang kedua menurut saya, kebanyakan ini kan terjadi juga di pedesaan ya, mungkin tingkat kesejahteraan yang rendah ya, tingkat kesejahteraan yang rendah sehingga stunting makin menggejala. Tapi bukan berarti di perkotaan itu juga tidak ada ya. Tapi saya melihat memang di pedesaan lebih besar. Bahkan kalau dilihat dari secara wilayah lebih tinggi di luar Pulau Jawa. Tingkat stunting secara presentasi ya, kalau jumlah mungkin Pulau Jawa karena jumlah penduduknya banyak ya. Di luar Pulau Jawa itu secara presentasi lebih tinggi, terutama NTT dengan Maluku Utara ya, Maluku Utara. Nah kalau ini terus-menerus terjadi, ini bisa ketimpangan ya, karena ini stunting nanti kan berhadapan dengan kualitas sumber daya, terutama sumber daya manusia. Jadi kalau stunting tidak bisa kita antisipasi kenaikannya di luar Pulau Jawa, sementara Pulau Jawa bisa lebih aman, mungkin itu akan membuat ketimpangan gitu, Bu Rosita. Saya kira itu saya lihat dari sisi apa yang disebut stunting lah, kayak gitulah ya. Oke Pak, kalau terkait dengan ini Pak, bagaimana peran perempuan? Peran perempuan di sini kan tadi ada hubungannya dengan individu itu sendiri, kemudian kesejahteraan ya Pak, dan lingkungan. Dan perempuan itu ada di situ ya. Bagaimana peran, kalau saya melihat di situ PKH gitu. Kemarin itu kita dapat cerita juga dari teman-teman di UI itu yang kemudian sudah membuat sebuah survei terkait dengan stunting. Rata-rata bantuan, misal pemerintah memberikan bantuan PKH misalnya seperti itu. Kemudian rata-rata itu terdistorsi, tidak kemudian dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri, tapi terdistorsi oleh salah satunya adalah rokok, satu itu. Itu kan menjadi sesuatu yang dilematis juga ya Pak, yang harusnya kemudian bisa menurunkan stunting juga. Satu itu. Yang kedua terkait dengan bagaimana peran-peran perempuan di dalam ekonomi rumah tangga. Kalau saya tertarik Pak dengan buku ini ya, bagaimana perempuan kemudian menjadi manajer di dalam rumah tangga, terutama misalnya di pedesaan. Kalau di Jogja terutama Pak, kalau Bapak boleh melihat budaya di Jogja itu kan kalau orang Jawa, laki-lakinya nyeduti kita, perempuannya naik motor ke pasar, kemudian berusaha berdagang dan sebagainya. Apakah itu yang menjadi salah satu, Kak, menurut Pak Moher ya, apakah itu yang menjadi salah satu faktor kemudian di daerah pedesaan mungkin ya? Dan Jogja itu Pak, itu kan daerah provinsi termiskin ya Pak, data terakhir. Jogja iya termasuk termiskin, tapi tingkat ketimpangan tingkat Jogja itu ketimpangan paling tinggi, tetapi bahagia. Jadi mungkin bahagia dengan kemiskinannya. Nah, kayak gitu lah. Jadi itu menurut Pak Wer bagaimana itu? Kalau kita misal melihat kasus-kasus semacam itu ya, misal di daerah-daerah gitu, seperti itu. Apakah itu menjadi salah satu faktor kenapa kemudian Indonesia stuntingnya juga cukup tinggi gitu? Karena budaya-budaya tersebut gitu. Gimana ya memulainya? Ya untuk memitigasi jumlah kenaikan ya prevalensi stunting, saya kira peran perempuan ya. Yeah. Peran perempuan yang menjadi inti. Saya kalau mau merujuk ya, terus terang merujuk pada buku yang saya tulis itu ya, Ekonomi Perempuan. Sebenarnya yang saya tulis di buku itu saya mengkategorisasikan tiga wilayah. Ada namanya perdesaan di pesisir, kemudian perdesaan di pertanian, dan perdesaan di daerah industri. Nah,
di riset saya itu lebih mandiri perempuan pedesaan yang ada di desa nelayan atau pesisir. Pesisir. Iya. Mereka itu tidak terlalu peduli apakah suami yang berprofesi nelayan itu membawa pendapatan ke rumah atau tidak. Dia tetap fight. Dia fight. Bahkan mereka itu fight, artinya dia mandiri, jauh lebih mandiri desa nelayan ya dibanding desa yang ada di di pertanian, karena mereka menganggap bahwa suaminya itu berhadapan dengan laut yang tidak pasti. Jadi tidak pasti apakah bawa pendapatan ke rumah atau tidak, itu tidak pasti, dan bahkan mereka bisa berlama-lama di laut tapi tataknya kembali sekian hari tidak bawa apa-apa. Tapi kadang juga kalau dia ikut di kapal besar, mereka bawa masuk ke rumah tetapi tidak untuk rumah tangga, tetapi digunakan macam-macam dan lebih boros itu. Jadi laki-laki pesisir yang ikut di kapal itu biasanya boros ya. Nah, sehingga ibu-ibu yang ada di ibu-ibu di pesisir itu lebih fight. Wah, saya nggak peduli mau bawa mau enggak pendapatan suami saya ini. Jadi peran ibu lebih dominan di daerah pesisir dan lebih mandiri. Kenapa? Karena ketidakpastian pendapatan yang diterima oleh suami mereka. Nah, bukan berarti di pertanian nggak mandiri, banyak juga mandiri, tetapi mereka kan bisa berkolaborasi dengan suaminya. Ya, berkolaborasi dengan suaminya. Kalau di pesisir itu betul-betul kelihatan perempuan lebih di depan, nggak kelihatan laki-lakinya karena laki-lakinya nggak ada pergi melaut. Tapi kalau di perempuan itu lebih guyup, di pertanian itu lebih guyup antara laki-laki dan perempuan bisa kerjasama dan lebih pasti. Karena apa? Tiap hari, tiap detik melihat perkembangan kapan panen, ini rusak atau iklim dia tahu lah gitu lah. Jadi tiap hari bangun pagi ngelihat udah jagungnya sudah mulai sekian bulan ini mungkin sudah bisa panen. Jadi tingkat kepastian bukan berarti tidak pasti juga, bukan berarti pasti 100%, tetapi lebih tingkat kepastian di pertanian itu lebih lebih tinggi. Tetapi biasanya perempuan di wilayah pertanian itu kurang inovatif dibanding perempuan di nelayan pesisir. Karena apa? Dia sudah terlena dengan alamnya yang kecuali mungkin yang daerah-daerah kering ya, itu agak lain lagi. Mereka kalau kering ya pergi merantau gitu ya. Nah, tapi kalau ini biasanya ya inovasinya kurang. Apa yang ada sejak dulu ya itu aja. Itu aja, tapi menghasilkan. Tapi tingkat kemandiriannya agak lebih kurang lah. Rendah. Nah, di daerah yang perempuan di tingkat di daerah industri, kawasan industri, kan banyak desa yang kawasan industri ada di pedesaan. Itu lebih tingkat kepercayaan orang kurang. Oke, karena apa? Kepercayaan perempuannya. Iya, karena saya biasa melihat dari sisi ini, Bu Rosita, lembaga keuangan itu tidak terlalu trust ibu-ibu ke daerah-daerah desa dekat kota gitu ya, dekat industri. Ini bukan berarti ini yang level bawah saya lihat ya Bu ya, jadi buruh, istri buruh gitu ya. Mereka itu kan perantau dari mana gitu ya. Sehingga lebih nomaden, pindah-pindah, akhirnya lembaga keuangan yang saya teliti itu nggak terlalu percaya. Tapi kalau pertanian dengan nelayan,
saya melihat ya lembaga-lembaga keuangan termasuk koperasi atau mungkin yang level lembaga-lembaga keuangan yang lain itu lebih percaya NPL-nya, NPF itu kecil. Nah, maksud saya gini ya, kaitan stunting ya. Saya belum tahu persis riset tentang stunting di wilayah pesisir ya. Tetapi kalau untuk menangani stunting di wilayah pesisir, jangan dikasih ke laki-laki, lebih ke perempuan. Dan saya itu lebih berinteraksi dengan ini karena sangat apresiatif terhadap perempuan pesisir. Saya sering berinteraksi, mereka memiliki tanggung jawab yang luar biasa ya, luar biasa. Hanya memang tingkat pendidikan mereka rendah. Dan tingkat kesejahteraan mereka juga rendah. Tetapi kalau fight, 24 jam bisa kerja. 24 jam kerja. Nah, kalau misalnya stunting di wilayah ini, di daerah-daerah pesisir, kasihkan perempuan. Saya nggak tahu persis berapa tingkat stunting ya di daerah-daerah pesisir. Saya belum tahu. Tapi kalau di tingkat desa-desa di tingkat pertanian, ya mesti kolaborasi suami dan istri. Saya kira itu pengelolaannya itu ya. Jadi ini ya Pak ya, seperti kata Kunto Wijoyo itu kan, kalau pedalaman dan pesisir gitu ya, dan pesisir lebih terbuka ternyata ya pesisir itu ya. Iya, katanya Pak Cak Nur lebih demokratis. Gitu. Lebih demokratis, karena mungkin lebih sering berinteraksi dengan orang luar mungkin ya Pak. Iya. Begitu pula dengan masuknya Islam kan juga lewat pesisir lebih banyak gitu. Nah, ini kan cukup menarik Pak. Cukup menarik ketika pesisir perempuan pesisir, perempuan di daerah pedalaman dan perempuan di wilayah industri, mungkin di perkotaan ya Pak itu ya. Wilayah industri itu artinya berarti mereka di suburban apa di daerah suburban ya. Yang di wilayah industri. Iya, mereka buruh berarti ya Pak ya. Buruh, jadi istri bekerja. Artinya mereka juga tergantung pada industri tersebut. Iya, betul. Laki-lakinya, suaminya juga bekerja di situ juga. Suaminya kerja, ibu perempuannya kadang ada yang kerja atau hanya membantu suaminya. Tapi itu ya mereka lebih konsumtif, terus terang ya lebih konsumtif. Di wilayah perkotaan ya, lebih perkotaan. Kalau sudah lihat mall ada gitu ya. Walaupun masih di desa, dan NPF tingkat ngemplangnya itu sangat tinggi. Walaupun ibu-ibu ya. Tapi kalau di nelayan itu nol. Jadi mereka lebih tertib ya. Lebih tertib, bahkan sebelum jatuh tempo dia udah bayar. Nah, maksud saya ini ya, kaitan stunting untuk wilayah pesisir saya kira lebih tepat kasih perempuan. Kasih perempuan. Dan mungkin ada ini, saya pernah baca sebuah riset itu, keluarga nelayan itu rata-rata mereka mengutamakan makan. Utama itu makan dibandingkan dengan rumah. Jadi rumahnya sederhana, tetapi mereka kalau makan ya harus yang berkualitas, dalam artian 4 sehat 5 sempurna. Apa betul Pak? Saya pernah baca risetnya dari UNER kalau nggak salah seperti itu. Mereka apakah itu juga salah satu yang mengaruhi, karena di situ yang memegang kendali rumah tangga kemudian kan perempuan ya, suami kemudian berlayar dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat dari riset Bapak ini apakah juga terlihat di situ? Gini ya Bu Rosita, akuntabilitas laki-laki di nelayan itu kurang ya? Iya, itu tadi saya sebut ya, ketika dia dapat duit bisa jadi ambiar gitu ya. Ya ambiar, karena mereka sudah lama di laut ya, ingin ya konsumtif. Kalau orang di ini kan kelihatan, sama-sama lihat kita dapat kok, kemarin saya bawa ke pengepul sekian-sekian, jadi terbuka ya. Tetapi kalau laki-laki nggak terbuka, ya, jadi akuntabilitasnya ini. Nah, karena lama di laut, maka di nelayan ya, di laut maksud saya, maka konsumtif, ya makan apapun gitu ya. Tetapi ya tabungan dikit. Nah, untuk menghidupi keluarga itu belum tentu netes ke keluarga ya, ibu-ibu yang jadi makanya disebutkan ya, kalau mau membantu
mengurangi kemiskinan ya jangan ke laki-laki, ke Perempuan. ibu-ibu, perempuan. Karena ibu itu yang tahu persis keluarga. Kalau laki-laki ya terus terang ya maaf yang pada laki-laki, saya juga laki-laki, ya Cari itu belum tentu masuk semua ke rumah tangga. Kalau perempuan hampir pasti ya, tapi tidak juga semua perempuan ya, tapi hampir pasti lebih dominan pikirannya bagaimana dapur ngepul untuk anak-anak atau apa dibanding laki-laki gitu ya, dibanding laki-laki. Itu nah laki-laki yang betul ya tingkat konsumsi itu konsumsi makan ya. Yep. Konsumsi makan, tapi mereka nggak bisa nabung, nggak ada saving ya Pak ya? Nggak ada saving. Itu yang saya lihat gitu ya. Iya. Itu berarti bisa jadi ini ya Pak, kalau mungkin prediksi kita ya, stunting bisa jadi tingkat stunting di pesisir karena mungkin akan lebih rendah. Bisa digituan nggak? Kalau memang itu kan berarti nempel ya, perempuan tuh nempel untuk mengelola rumah tangganya, atau mungkin dia juga ada kekurangan dari fight untuk mencari mata pencaharian di rumah tangganya. Rata-rata bekerja sebagai apa Pak itu perempuan-perempuan itu? Kalau laki-lakinya kan nelayan gitu, mereka pasar ya Pak ya? Gini, mereka itu bantu di pesisir ya. Oh ya. Membantu misalnya pedagang kaki lima untuk menjamu nelayan, Pedagang ya, pedagang kayak gitulah, pedagang di pasar-pasar, bisa juga buruh angkut ikan kayak gitu ya. Tapi gini ya Bu Rosita, saya belum berani bahwa stunting rendah di daerah pesisir ya, karena stunting ini ya itu kan bisa menggerus pendapatan ya, bisa menggerus pendapatan ini kan jadi bisa dipastikan gitu ya, tidak bisa dipastikan. Ya, jadi stunting ini kan penyakit ya. Sehingga alokasi pengeluaran ke situ itu sangat tinggi untuk ini ya. Jadi ketika ada pendapatan itu akan teralokasi ke situ. Jadi sekali lagi saya nggak belum punya riset. Belum pasti ya Pak ya, belum pasti. Oke, baik. Ya ini memang kita karena fokusnya di gizi ya Pak, karena hari gizi bulan ini, hari gizi, kemudian tadi kita kaitkan dengan stunting, kemudian ekonomi perempuan, dan tadi saya juga mengaitkan dengan bagaimana riset ini ya Pak, riset ini peran-peran perempuan gitu ya di di stunting ini. Kemudian kita bergerak lebih agak jauh dikit Pak terkait dengan di TOR itu kan ada terkait dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Ini kan ahlinya nih Bapak nih, ahlinya nih. Jadi apa yang bisa kita ini ya Pak, kalau saya melihat ya, stunting ini memang kan lebih ke makanan ya, bagaimana asupan gizi di ibu hamil yang kemudian menyebabkan atau menjadi faktor kemudian anak itu lahir menjadi stunting, kerdil baik fisik maupun otak gitu ya. Nah kita melihat fenomena sekarang, fakta ya Pak, fakta sekarang BPS saja memasukkan misal makanan itu di golongan kategori makanan itu rokok masuk ke kategori makanan. Kalau kita kaitkan lagi gitu kan, itu yang kemudian menjadi salah satu bagian atau menjadi kenapa kemudian kemiskinan atau garis kemiskinan ya kalau kita lihat di data-data BPS gitu selalu kita lebih tinggi di beberapa daerah dan sebagainya, dan rokok itu menjadi konsumsi nomor 1 bahkan nomor 2 secara nasional, kemudian misal di Tangsel nomor 2 setelah snack gitu dan bahkan di atasnya beras dan sebagainya. Nah kalau kita punya ide gitu ya Pak, misal kenapa nggak dipisahkan saja sih itu menjadi bukan masuk dalam kategori non makanan gitu ya, non makanan, dan itu kan kira-kira menurut Bapak ya, ini penerawangan atau prediksi nanti sebagai ahli ekonomi makro gitu ya, ketika nanti apakah itu menjadi salah satu bagian yang kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, bahkan mungkin nanti
pertumbuhan ekonomi secara makro maupun mikro gitu. Saya nggak tahu itu nanti kemudian secara pemerataan ya kesejahteraan, karena pertumbuhan ekonomi ketika tidak dibarengi dengan pemerataan dan kesejahteraan kan juga timpang juga ya Pak ya, seperti itu. Nah kita kan yang selalu ditulis oleh negara atau pemerintah kan rata-rata ya pertumbuhan ekonomi gitu, Bapak sering menulis itu. Tapi apakah kemudian itu yang nyata atau real gitu, pemerataan itu betul adanya, padahal di mana masih ada tingkat kemiskinan yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak seperti apa? Apakah perlu ya kita memisahkan tadi rokok kemudian tidak dimasukkan dalam komoditas makanan, dan bagaimana nanti dampak dan impact-nya gitu nanti di pertumbuhan ekonomi gitu. Multiplier-nya ya Pak ya? Ya. Oke, ini menjawabnya cukup banyak ya, beberapa poin. Satu kuliah nih. Saya mengidentifikasi supaya lebih tertib ya. Saya ngambil makro dulu ya. Beberapa data yang saya catat di sini ya. Jelas stunting itu kan menggerus GDP ya. Iya. Pendapatan domestik bruto. Catatannya kan di sini saya baca menurut Bank Dunia, stunting itu akan menggerus pertumbuhan ekonomis ya, atau pertumbuhan PDB itu 2-3%. Jadi kalau banyak stunting itu kan tidak sehat, sehingga alokasi pengeluaran kita cukup banyak ke situ, sehingga pendapatan yang mestinya untuk memicu pertumbuhan ekonomi atau pemerataan akhirnya ke situ. Bahkan saya dapat data ekstrim ya dari BKKBN, stunting itu bisa menghilangkan 11% dari 11% dari PDB. Artinya stunting ini ya menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat termasuk pemerataan ya, itu juga akan menghambat. Kemudian yang kedua, stunting ini kan kebanyakan di keluarga miskin ya, di keluarga miskin, dan Menteri Keuangan pernah nyampaikan bahwa pengeluaran terbesar memang masih makanan ya. Pengeluaran terbesar rumah tangga miskin, terutama di desa, itu adalah makanan. Tetapi sudah hampir berhimpitan pengeluaran kedua itu rokok, ya, rokok. Nah, rokok ini data yang menyebutkan itu kan sudah cukup luar biasa kan Bu Rosita. Ini ada data saya, rokok itu bisa teralokasi setiap rumah tangga miskin 246.000 ya. Jadi karena kepentingan rokok, maka dia mengalokasikan pendapatannya untuk 246.000 ya. Ya, kemudian apalagi ketika harga rokok naik. Nah, kemudian beberapa riset juga saya dapatkan ya, salah satu pemantik tingkat stunting itu adalah perokok. Jadi riset-riset menemukan ya, orang tua yang merokok, orang tua di perdesaan ya, yang tingkat gizinya sangat rendah, itu salah satu yang memantik tingkat stunting ya, stunting. Di beberapa daerah yang stuntingnya tinggi juga tingkat merokoknya juga tinggi. Nah, kalau itu kan solusinya ya naikkan harga rokok, sehingga bisa stunting itu bisa diturunkan ya. Saya kira itu ya nah, maksud saya gini Bu Rosita, untuk pengeluaran ya,
ini kan pengeluaran rokok saat makin besar ya, besar, maka kita sepakat ya menaikkan harga rokok dengan cukai ya, cukai rokok naik ya. Hanya memang ya perlu ada lebih signifikan ya. Tahun ini kan 10% ya, Bu Riset ya, 10%. Tapi itu ada kemauan baik ya. Saya agak yakin ya, saya belum melakukan riset ya, kalau kenaikan misalnya harga rokok naik misalnya, kemudian sehingga masyarakat miskin tidak menjangkau lagi harga rokok gitu ya, kemudian anak-anak juga tidak lagi menjangkau harga rokok, saya agak yakin ya stunting juga turun. Stunting saya kira itu. Nah, kemudian selain rokok, saya dapat catatan ini ya di beberapa riset ya. Saya dapat riset ini dari WHO ya. Ternyata masyarakat kita ya, itu tingkat pemenuhan gizi seimbang itu sangat rendah ya. Sangat rendah. Jadi ini juga membuat stunting tinggi. Ini kalau menurut riset FAO ya, 183,7 juta orang di Indonesia itu gizi di bawah gizi berimbangnya, jadi sangat rendah. Jadi 183,7 juta ya. Lebih dari separuh ya Pak? Lebih separuh. Jadi kira-kira 60%. 60% manusia orang-orang di Indonesia itu ya gizi rendah. Dan itu akan memantik stunting kalau misalnya terjadi pembiaran. Nah, akses terhadap pangan ya, pangan bergizi memang terhambat dengan harga pangan yang tinggi. Saya melihat ada beberapa hasil riset ya, kalau merujuk pada purchasing power parity atau paritas daya beli, Indonesia itu tingkat harga pangan jauh di atas rata-rata, Rp69.000 per hari ya, atau 4,47 US dollar. Jadi harganya tinggi. Karena harga tinggi, maka akses untuk mendapatkan pangan bergizi, pangan bergizi kan protein yang bagus, termasuk daging, kemudian ikan, protein, karbohidrat, sayur, itu makin mahal, sehingga menjangkau pangan bergizi itu ya banyak, yang 60% penduduk kita agak sulit mendapatkan itu. Nah, konsekuensinya peluang untuk stunting tinggi. Bahkan kalau dibanding Vietnam masih tinggi kita harganya. Vietnam itu 4 US dollar, Malaysia 3,5 US dollar. Kalau harga-harga pangan ini agak lebih murah ya, maka akses untuk pangan sehat, pangan berimbang itu terbuka. Kalau tidak ya penyakit akan stuntingnya mungkin stuntingnya. Kita sebenarnya punya kekuatan pangan di Indonesia, hanya memang di Indonesia kan sudah banyak meninggalkan itu. Misalnya produk buah-buahan ya kan salah satu pangan gizi berimbang itu kan buah-buahan ya, tapi kan buah-buahan yang kita makan ya apple atau apa itu kan pepaya, jambu, macam-macam itu kan dari impor ya, dari impor yang bertebaran di toko-toko di pasar-pasar tradisional, termasuk jeruk itu kan impor, itu kelihatan impor kok. Sehingga buah-buahan lokal yang dulu kita kenal di waktu saya di desa dulu misalnya itu kurang terangkat ya, karena kita terhipnotis dengan buah-buahan impor, maka harganya tinggi. Banyak buah-buahan lokal itu ya kita nggak tahu sekarang, dan kurang di pasaran karena memang tidak diberdayakan. Saya kira juga sayur-sayuran, kalau kita ke mal-mal itu banyak sayur-sayuran impor, termasuk sayur-sayuran banyak lah sayur impor, dan kalau disebut impor pasti mahal
Padahal sayuran di Indonesia kan cukup banyak ragamnya. Apalagi kalau mau bicara tentang gandum ya itu kan impor, 90% itu kan impor. Padahal kita punya singkong, ada sorghum dan macam-macam itu kan lokal gitu ya. Tetapi karena kita sudah terbiasa dengan ini, maka terbiasa dengan yang pangan tadi ya, akhirnya harga-harga naik. Nah, karena tingginya harga maka akses kita untuk memperoleh gizi berimbang sangat-sangat kurang. Maka itulah yang mengkonfirmasi kenapa harga pangan di Indonesia tinggi dibanding Malaysia atau Vietnam atau Filipina. Itu saya kira salah satu pemantik kenapa stunting cukup tinggi ya Pak ya di Indonesia. Ini cukup mencengangkan juga Pak. 60% ya atau separuh dari penduduk Indonesia itu ternyata kurang gizi gitu ya, atau istilahnya kurang gizi. Ya, 60% kita tuh nggak. Ini riset FAO ya. FAO itu ngambil risetnya Healthy Diet Basket. Itu riset ya itu. Jadi saya cukup banyak baca-baca di beberapa jurnal-jurnal memang Indonesia kurang gizi. Ya kurang gizi lah, 60% nggak kurang gizi gitu ya. Berarti berkebalikan sama ini ya Pak, yang bahwa Indonesia sudah mulai naik dari negara berkembang itu. Kalau untuk kan beberapa dari itu kan bahwa Indonesia ini sudah mulai naik dari negara berkembang harus bisa. Padahal kan kenyataannya Indonesia masih seperti itu. Gini, Bu Rosita ya. Perlu saya mempermaklumkan ya, pertumbuhan ekonomi itu kan itu bukan berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan Indonesia makin berkualitas perekonomiannya, enggak. Gitu ya, enggak. Juga enggak menjamin. Gini, saya masuk ke indikator ekonomi makro ya, gini ya. Akhir tahun 2021 itu tingkat kemiskinan naik ya, terutama di desa. Di desa itu 12,37% naiknya di akhir tahun 2022. Itu kemiskinan naik. Yang unik adalah kontras. Di sisi satu itu kita tingkat kemiskinan, kita panen miskin, orang miskin kan panen pengangguran di akhir tahun 2022 kemarin. Di sisi lain yang menarik, ekspor kita tinggi. Investasi kita tinggi. Investasi kita atau ekspor dulu ya. Ekspor yang terbesar Indonesia itu ada 3. Pertama nikel. Bahkan nikel itu surplus sampai 4.437 triliun. 4.437 triliun. Saya dapatkan dari data Tempo, risetnya Tempo terakhir ini ya. Nikel luar biasa, kemudian CPO dan batu bara. Jadi pengusaha CPO, batu bara dan nikel itu kaya raya. Pesta ya. Pesta itu yang mengkonfirmasi pertumbuhan naik. Pertumbuhan naik karena kontribusi 3 ini. Ya, kontribusi ini naik, pertumbuhan naik. Kita gembira pertumbuhan naik, tetapi kan tidak berkualitas pertumbuhan itu karena tidak inklusif. Maksud saya pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang ikut yang miskin tadi semakin kurang miskinnya gitulah. Jadi pertumbuhan yang kita inginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi yang inklusif, terbuka, yang bisa ngangkat tadi. Buktinya kan kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah. Artinya pertumbuhan ekonomi yang kemarin yang digembar-gemborkan Presiden itu hanya dinikmati tadi si investor, kemudian si eksportir, dan harap diingat ya, hasil ekspor itu kenapa tidak mengangkat orang miskin, kebanyakan orang miskin, makin banyak orang miskin karena apa? Devisa yang diterima eksportir nikel, batu bara, CPO, bauksit itu tidak dibawa pulang, diparkir di luar. Itulah yang mengkonfirmasi nomor 1, cadangan devisa kita rendah. Ya, tidak ngangkat-ngangkat. Mestinya kalau misalnya nikel dan CPO batu bara itu besar kita dapatkan dari luar, bawa pulang, jangan diparkir di luar, itu supaya ngangkat cadangan devisa kita. Indikator kedua adalah rupiah itu tetap melemah. Mestinya kalau duit dibawa pulang ke sini ya dari hasil devisa, kalau ekspor tinggi itu kuat rupiah. Tapi buktinya mana rupiah kuat?
15.000. Jadi mestinya ada korelasinya ketika ekspor naik kita surplus ya, duit dolar jadi rupiah, maka rupiah menguat. Tapi kan buktinya enggak. Itulah sekali lagi yang mengkonfirmasi duit-duit yang mestinya datang ini diparkir di luar di negeri surga pajak. Negeri surga pajak, saya nggak usah sebut namanya, ada yang paling dekat dengan kita ditaruh di sana. Sebelahnya. Karena mereka memberikan tawaran menggiurkan, ya apa namanya, tax haven namanya, negara surga pajak. Jadi sumber daya alam yang kita kirim keluar, tapi tidak nikmati dalam negeri, ditaruh di luar. Makanya tadi mengkonfirmasi kenapa orang miskin bertambah terus menerus. Kemudian juga pengangguran bertambah gitulah. Jadi sekali lagi kesimpulannya, pertumbuhan yang ada saat ini tidak mutu, tidak berkualitas. Boleh pertumbuhan naik asalkan ini mengangkat juga yang miskin dan menciptakan lapangan kerja. Satu yang saya ingat, tahun 2022 investasi naik, kemudian ekspor naik, hanya mampu menyerap lapangan kerja 97.000 orang. 97.000 orang. Totalnya semua itu tahun 2021 hanya mampu menyerap ya 1.200.000 sekian. Ekonomi kita mampu menyerap 1.200.000 orang. Kemudian tahun berikutnya hanya tidak sampai 1,3, hanya naik 97.000 orang. Artinya 2022 lapangan kerja yang tersedia hanya 97.000 orang. Sementara sisi lain tadi duitnya banyak, 4.000 sekian nikel keluar. Ya dapat itulah. Kayak gitulah Bu Rosita. Nah kalau itu duit balik ke sini semua, cadangan pangan tadi ya, pangan tadi ini stunting turun. Stunting turun. Berarti kita harus ini ya Pak ya, harus menggelitik itu yang punya ekspor. Iya, menggelitik itu ya. Dan pemerintah terutama ya Pak. Iya, duit kita banyak kok, kaya raya kita. Nikel sekali lagi ya, nikel 4.400 sekian. CPO ya Pak ya. CPO dengan batu bara. Batu bara itu luar biasa harganya. Ketuaan tinggi. Dan menurut saya ke depan 2023 ini akan makin naik harganya karena eskalasi ini, konflik di luar masih tinggi. Oke, harga-harga masih akan naik. Rusia, Ukraina, Ukraina. Saya kira gitu, Bu Rosita. Baik Pak, ini cukup menarik sebenarnya kalau diskusi panjang lebar sekali. Waktunya sampai jam berapa ya Mas ya? Kayaknya masih lanjut terus ya. Jadi mungkin kalau saya inginnya sebenarnya what next ya Pak ya? Ya. Untuk kita ini, what next untuk kita ini apa yang harus kita kerjakan gitu. Artinya ya tentu tadi dengan data-data yang ada, yang kemudian juga menggelitik dan ada data makro yang ternyata timpang gitu. Bapak saya juga kaget juga ya tadi antara bagaimana ternyata pertumbuhan ekonomi selama ini yang dibangga-banggakan digol-golkan gitu ya Pak ya. Ada di mana-mana ternyata itu adalah keropos bagi kita gitu sebagai bangsa gitu, keropos gitu. What next yang bisa kita lakukan sebagai ya kita di persyarikatan juga, di akademisi juga, peneliti dan juga sebagai rakyat gitu. Kira-kira apa gitu Pak? Kalau Bapak bisa suggest gitu ya untuk kita ini, kira-kira? Kalau kaitan stunting nih ya, ini kan apalagi dikaitkan tadi Muhammadiyah ya. Muhammadiyah kan punya komunitas yang luar biasa ya. Mahasiswa hampir 600.000 gitu ya. Siswa ada 1,2 juta. Kemudian guru, dosen dan karyawan yang bekerja di Muhammadiyah itu hampir 250.000, banyak sekali. Gitu ya. Itu yang tetap ya. Nah, kalau mereka diliterasi ya tentang stunting, itu bisa mengurangi. Saya juga berharap ya kayak Muhammadiyah NU, ulamanya, mubalik-mubaligahnya itu ya
sesekali lah atau beberapa kali lah bicara stunting di hadapan jamaah yang banyak sekarang ini, banyak ustazah bicara politik gitu. Ya, betul. Gitulah. Jadi apa ya, padahal ada kebutuhan-kebutuhan real yang perlu semuanya bicara pilpres apalah gitu ya, tapi itu padahal itu ilusi gitulah. Yang kita bisa bicara yang konkret aja. Terus yang kedua gini ya, itu bagi Muhammadiyah, saya tuh berharap ya, itu kan dana desa berkucuran di desa-desa ya, bisa nggak, saya nggak tahu persis ya, program untuk mengurangi stunting dari anggaran desa ya. Bisa nggak gitu ya, jadi optimalisasi dana desa yang dikucurkan 1 miliar satu desa atau lebih, itu juga untuk stunting ya, mengurangi stunting. Nah, mengurangi stunting tadi misalnya tadi pangan. Yep. Pangan, saya kira kalau pangan berimbang, bergizi, masyarakat kita bergizi, insya Allah stunting kita akan turun sehingga target pemerintah tahun 2024 14% itu bisa tercapai. Saya kira itu aja Bu Rosita. Baik Pak Moher, ini saya pernah dengar itu kalau kita sudah di desa sudah tidak ada pangan, atau kemudian nanti kita bayangkan saja gitu ya Pak, hampir separuh dari penduduk kita kemudian miskin, kurang gizi, dan itu ada sebagian besar ada di desa. Bagaimana negara ini akan kemudian berlanjut? Itu kan kemudian menjadi bayangan kita gitu. Kalau tidak bisa mengelola orang desa saja, yang di situ adalah pusat pangan. Kalau kita melihat kan desa itu pusat pangan ya Pak ya. Karena di situ orang bisa menanam, bisa mengkonsumsi langsung juga gitu. Nah, apakah bisa kita membayangkan seperti itu Indonesia nanti Pak setelah 2024 mungkin? Oke, tadi solusi ya. Saya ini karena udah mau berakhir ya. Solusi tadi bagi komunitas Muhammadiyah, terus kedua anggaran negara, anggaran desa maksud saya. Yang berikutnya gini, saya dapat riset ya dari Bank Dunia dan itu menarik ya. Dan kemudian kan yang orang miskin banyak di desa, kan pertumbuhan orang miskin di desa itu makin menanjak ya. Saya dapat riset sini menyebutkan gini, jadi ini soal ketimpangan ya. Jadi kalau solusinya mengatasi kemiskinan, ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ke depan, maka menyebutkan gini risetnya, kekayaan kelompok 20% teratas ya naik 1%. Jadi kalau 20% orang kaya ini naik kekayaannya 1%, maka pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun ke depan pasti turun. Ya kalau dipelihara. Karena timpang ya. Kemudian sebaliknya ya itu turun 0,08 itu ya. Kemudian dalam 5 tahun ke depan akan turun ya, tidak bermutu maksudnya. Kemudian kualitasnya kemudian sebaliknya, jika pendapatan kelompok 20% terbawah itu dibantu, kemudian naik 1% pendapatannya, yang miskin di desa ya dibantu 1%, nah jadi 20% itu kita naikkan pendapatannya 1%, itu akan tumbuh ekonomi 0,38%. Artinya kalau mau pertumbuhan ekonomi berkualitas, kemudian pendapatan naik, ya tentu kaitan stunting. Kalau pendapatan naik, pertumbuhan naik, pemerataan naik, akan membuat stunting akan turun ya. Maka proteksi lindungi mereka yang 20% penduduk paling bawah. Paling bawah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Moher tadi ya, bahwa kita memang harus terus menyuarakan ini ya Pak Moher, menyuarakan Pak Moher melalui media, kemudian kita juga melalui advokasi dan lain sebagainya, bahwa tadi poin terakhir itu menjadi wrap out dari pembicaraan kita, bahwa bagaimana next kita juga harus memperhatikan tadi kalau kita melihat Indonesia itu piramida gitu, piramida bahwa yang terbawah 20% yang terbawah ya Pak ya. Yang terbawah itu harus kita bantu, nanti akan naik 0,38 ya Pak ya. 0,38 secara jangka panjang.
Mungkin itu Pak Muher, terima kasih atas dialog dan bincang-bincangnya hari ini. Walaupun sebenarnya kalau mau diskusi lebih banyak lagi, tapi mungkin nanti di lain waktu kita bisa lanjut lagi. Terima kasih Pak Muher, sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu kembali dan berkarya untuk masyarakat. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.